Bocah. Teman-teman, mau tanya. Ustadz tuh aslinya ini ya, cukup di WA aja kan? Di grup aja kan? Bukan wajib pakai Zoom ya? Iya sih. Oh iya, yes. Iya, arahannya kayak gitu sih Kak Suci. Ya, boleh. Terus siapa nih Kak yang baca pertama? Sama aja semuanya. Oh, enggak antum gitu baca satu orang terus. Boleh. Dimulai dari Maul. Ya. Ada yang mau share screen nggak? Di aku nggak kuat buat share screen. Bikin kelas. Yang pakai laptop siapa? Maul. Share screen Maul. Maul pakai laptop. Pakai HP. Coba ada yang pakai laptop nggak? Itu emang siapa? Bang Jul nggak masuk mari? Bang Jul? Ya nanti Bang Jul aja. Kalau ada Bang Jul maka Aku pakai dua. Dekral tuh pakai MacBook. Tuh. Udah, nada. Berarti tarifnya ya? Iya sih. Ya. Qabla bidayati al-dirasah haya naftah dirasatana bi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Main. Idan al-awal rubama li akhina Sultan Hafiz an yaqra wa yasrah lana. Allah karim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak Ubayin Aidon. Apaan? Bayana fikul lughah wa ilmu lughah. Bayana au bayin. Baina. Astagfirullahaladzim. Baina fikul lughati wa ilmi lughati. Awalan ta'rifu kalimatu fikhi. Al-fiqhu huwa al-ilmu bi syai'i wal fahmu lahu wal fitnatu fihi. Fa fi lisanil arabi al-fiqhu Al-fitnah atau al-fatona? Oh, al-fatona. Astagfirullahaladzim. Kalau salah kita bareng-bareng ya. Iya. Al-fatona ya? Fatona ya, teman-teman? Fatona fitnah sih. Iya, Iya, oke. Wal fatona. Kalau fitnah kejam juga artinya. Wal fatona tu fihi fa fi lisanil arabi al-fiqhu al-ilmu bi syai'i wal fahmu lahu. Wa ghalaba ala ilmi dini lisiyadatihi wa syarrafahu
wa syarrafihi wa fadlihi ala sairi anwa'il ulumi. Anwa'il ilmi au ulumi? Ilmi. Ilmi. Kama ghalaba an-najmu ala thuraya wal fiqhu fil asli al-fahmu. Yuqalu utiya fulanun fikhan fid dini ay fahman fihi. Qala Allahu azza wa jalla liyatafaqqahu fid dini ay liyakunu ulama bihi. Ya. Wa fiqhu wa faqiha fikhan bimakna alima ilman. Wa faqiha fikhan bimakna alima ilman. Yuk, jelasin dong. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayana fikih lugati wa ilmi lugah, di antara fikih lugah dengan ilmu lugah atau ilmu bahasa. Awalan ta'rifu kalimat fikih, pengertian kalimat fikih. Bentar. Kata kalian bayana apa bayin sih ini? Baina kalau menurut aneh mah antara. Di antara gitu. Iya. Bawahnya nanti ada penjelasan ini enggak sih ilmu lugah? Perbandingan antara fikih lugah dan ilmu lugah. Wah. Masya Allah. Zih anta ya akhi, zih anta. Syukran Habibi. Taib nastamir. Al-fiqhu wal ilmu bi syai'i wal fahmu wal fatanah fihi. Afwan. Al-fiqhu huwa ay kama arafna ma'nahu yakni al-fahmu. Wal fatanah yakni bimakna az-zaki. Nah, soal lah. Zaki Al-Hariri. Hah? Zaki Al-Hariri. Zakiyun, fatanah zakina. Soal lah. Mungkin minkum turid antuslih kama bayan tuh. Jelasin Indonesia aja, Zak. Iya, Indonesia aja ya kali ya. Ana juga bingung kalau Arab mah. Iya, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih itu, yang kita paham, itu adalah pemahaman atau memberikan pemahaman. Wal fatonatu fihi, dan adanya pengetahuan atau gitu ya. Pengetahuan atau memberikan keunggulan kecerdasan kali mungkin ya. Dan menurut lisan Arab atau menurut pengetahuan orang Arab. Lisanul Arab itu nama kamus bukan? Oh, lisanul Arab kamus ya? Nama kamus. Oh iya, kamus majim ya? Iya, lisanul Arab. Dan menurut kitab Lisanul Arab dijelaskan fikih itu al-ilmu bi syai'i wa fahmu lahu. Mengetahui terhadap sesuatu atau dan memahami kepada sesuatu tersebut begitu. Wa ghalaba ala ilmi dini li sayyidati wa syarafihi wa fadlihi ala sa'iri anwa'il ilmi. Dan umumnya fikih ini membahas tentang ilmu agama. Li sayyidati mau ana euti. Tahu coba yang lain mungkin Idul atau teman-teman dong. Li sayyidati itu maksudnya apa? Lisia Datihi. Lisia Datihi. Apa? Kehormatan bukan sih Kak Suci? Siada wa syaraf. Lisia Datihi. Apa ya maksudnya tuh? Berarti oh iya bisa benar-benar
apa? Apa Rah? Gimana Rah? Tapi nyambunginnya gimana itu ya? Wala ba'ala ilmiddin. Wala ba'ala. Oh, lisiyadatihi untuk kedaulatan ilmu din. Jadi kalau menurut aku ini wa ghalaba ala ilmi din, dan terbiasa atau umumnya itu dinisbatkan kepada ilmu agama. Maksudnya apa? Lisiyadatihi wa syarafihi wa fadlihi. Maksudnya dia itu memiliki kemuliaan atau dia itu memiliki sesuatu yang mumpuni di situ, lisiyadatihi wa syarafihi wa fadlihi ala sairi anwa'il ilmi. Jadi semacam itu, dia itu ada kelebihan, dia itu ada kemuliaan di dalam ilmu itu gitu. Itu maksudnya fiqh gitu. Jadi ada pemahaman, ada kemuliaan, dia itu ada kapasitas di ilmu itu, kayak gitu sih. Wow, Masya Allah. Gimana? Masuk, Iya, masuk. iya. Masuk, artinya masuk. Jadi siadah itu di sini kan kalau aku lihat di kamus atau di apa ini, siadah itu ada kekuasaan atau kedaulatan. Maksudnya dia itu Iya. orang itu memiliki kedaulatan, orang itu memiliki kapasitas, wasyarafihi, dan dia itu ada kemuliaan di fadlihi, juga kemuliaan. Jadi maksudnya dia itu ada kapasitas di dalam ilmu itu, aghalaba ala ilmi din, dan biasanya fikih itu atau fakih itu dinisbatkan kepada pengetahuan keagamaan kayak gitu. Ala sairi anwa'il ilmi. Oh, karena ilmu fikih itu umumnya condong kepada ilmu agama karena kemuliaannya dan keutamaannya di dalam seluruh ilmu, gitu kali ya. Oke, syukron Ahi. Lanjut Azza Ukti. Monggo. Wal fiqhu fil aslil fahmi, dan fikih di dalam dasar pemahaman aslinya, yuqalu dikatakan utiya fulanun fikhan fid dini, diberikan kepada seseorang yang tadi dijelasin nama Bang Dul, utiya fulanun fikhan fid dini, diberikan seorang itu diberikan pemahaman di dalam ilmu agama. Ai fahman fihi, jelasnya pemahaman di dalam ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, liyatafaqahu fiddin, agar memahami kalian di dalam agama, maksudnya ilmu agama. Liyakunu ulama, jelasnya liyakunu agar menjadi liyakunu supaya kalian menjadi ulama. Ulama itu maksudnya orang-orang yang ahli bihi di dalam ilmu agama. Wa faqiha fikhan, dan memahami dengan benar-benar paham gitu. Bimakna alima ilman, mengetahui dengan benar-benar sebenar-benarnya mengetahui gitu. Jadi nggak cuma sekedar kulit sampai tulang-tulangnya. Kelas Ukti. Syukran jazilan. Afwan Ukti. Tapi ulasannya kalau misalkan al-fiqh itu bermakna al-ilmu ya, mengetahui. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini paragraf 2 dibahas gak sih? Masih keterangan di atas. Kalau ke bawahnya gimana, Nan? Gimana Kak Suci? Ini mau dibahas per ini ya, per paragraf atau gimana? Apa mau diambil yang permukaan-permukaannya aja?
Ambil yang intinya aja mungkin. Berarti langsung coba yang al-logo di bawah dengan Yang mana ini sih? ya ke bawah yang ta'rif lugahnya. Berarti kan kalau fikih itu ya udah aslinya al-ilmu wal fahmu itu kan secara lugahnya. Tadi afiku, sekarang kita beralih ke lugahnya. Monggo silahkan Anda. Atau Jangan Rama aja, Rama. ya darah monggo Rah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sanian ta'rifu kalimah lughah. Al-lughah mushtaqah min lagho yalghu ya. Benar enggak? Iya, iya. Ya. Kayaknya ada yang kelewat, Ci. Itu yang falafzatun faqihah. Fikhun. Itu yang paragraf ketiga dia. Kayaknya penting itu. Coba ke atas lagi berarti. Ke atas nanti. Ya. Ini ya. Falafzatun. Mana dua? Fikhun fil mu'jamat ta'ni al-ilm. Wa fikhul lughah fiha huwa ilmul lughah. Oke, Jadi maksudnya itu aneh aja ya sekalian. Falafzatun fikhun fil mu'jamat, dan lafaz fikih itu di dalam mu'jam ta'ni bermakna al-ilmu atau pengetahuan. Wa fikhul lughah, adapun fikih lughah itu fiha huwa ilmul lughah, di dalamnya ada ilmu lughah. Jadi kan itu judulnya itu baina fikhul lughah wa ilmul lughah. Antara fikih lughah dan ilmu lughah. Jadi bisa dibilang fikih lughah itu a'am min ilmi lughah gitu. Lebih umum daripada ilmu lughah. Wa fikul lughah fiha huwa ilmu lughah. Dan di dalam fikih lughah itu di dalamnya ada ilmu lughah. Wa ba'dul ulama yara bukan itu maksudnya. Ini wa ba'dul ulama, dan sebagian ulama yara berpendapat annal fiqha akhas minal ilmi. Fiqh itu, kata fikih itu lebih khusus daripada al-ilm. Jadi kalau kita mengatakan faqih dengan alim itu, maka yang faqih itu adalah lebih khusus dia daripada alim. Farraghib annal Asfahani yaqul, dan raghib itu artinya apa? Nama orang kali. Apa? Nama orang kayaknya. Ragib al-Fasan iya nama orang. Iya, nama orang. Al-Asfahani yaqulu al-fiqhu at-tawassul. Fikih itu adalah at-tawassul, yang menyambung atau yang mencapai ila ilmin ghaibin bi ilmin syahidin fa huwa akhassu minal ilmi. Kayak itu. Ini ada yang siapa yang nyambung? Terus dia menyambung atau Ananda ya. Menyambung atau mencapai ila ilmin ghaibin ya itu bacanya. Ghaibin ya. Ala ilmin ghaibin bi ilmin syahidin, yaitu yang menyambungkan at-tawassul, yaitu penyambung ila ilmin ghaibin bi ilmin syahidin, kepada ilmu yang tidak nampak dengan menggunakan ilmu yang syahid, yang ilmu yang ada gitu. Fahuwa akhassu minal ilmi, maka itu lebih khusus daripada al-ilmu, pengetahuan itu sendiri. Begitu sih. Lanjut. Berarti kalau misalkan fikih itu lebih umum dibanding dengan ilmu. Khusus. Iya, kayak itu. Walaupun tadi Fikih lebih khusus. Lebih khusus. Al-fiqhu lebih khusus. Oh iya, al-fiqhu lebih khusus walaupun tadi awalnya al-fiqhu itu bermakna al-ilmu, tapi ketika dipretelin al-fiqhu itu lebih khusus dibanding dengan ilmu. Ya, betul. Ya, kayak gitu. Oke, siap. Lanjut. Ke mana? Ke al-lughah ya dulu. Apa? Ke mana al-lughah? Dari kalimah lughah. Silakan Mbak Rahma. Sanian ta'rif kalimah lughah wal lughah mushtaqah min lagho yalghu idza takallama fa ma'naha al-kalam
Jadi lugo itu terambil dari lafaz lago yalgu yang artinya adalah kalam. Wa hadza ta'rifuha fil lughah yaqulu al-Azhari wal lughah minal asma an-naqisah. Dia bentuknya dari isim yang naqisah wa asluha lughah min lago yatakalam. Asalnya nih lughah dari lafaz lago apabila dia berbicara. Udah Isim kayak gitu. nakis itu apa? Sarah? Hah? Isim nakis itu apa sih? Isim nakis itu yang ini kan? Yang ada huruf ilah di belakang nih. Lago, o, yalu. Oh iya 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 iya. Bina nakis. Iya, benar. Oh alah. Oke, siap. Lanjutlah. Oh, lanjutin. Waqad arafat al-lughah fil istilah bi ta'rifatin adidah. Ini ada macam-macam ta'rifnya minha ma dzakarahu Ibnu Jinni ya. Ibnu Jinni fi khosoisihi dalam kitab khosoisnya haitsu qol haddal lughah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Haddul lughah ini ya Kak Suci. Jadi aswatun suara-suara yu'abbir yang mengungkapkan di mana ini diungkapkan oleh suatu kaum daripada tujuan dari kalam itu sendiri gitu. Itu enggak sih? Oke, siap. Yang lain. Paham ya? Ada pertanyaan nggak yang bahas fakorah ini? Oke, maaf. Selanjutnya siapa? Ajis mungkin Jis. Nanda. Nanda. Yang mana? Ini mana tadi? Wa minha ta'rifun Ibnul Hajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ta'rifun Ibnul Hajib kullu lafdin wa lil ma'na. Jadi menurut Udi apa wad'un ya? oh iya Udia kayaknya ya. Gitu. Gimana teman-teman? Apa kullu lafzin UDA 5 anak. Jadi menurut Ibnu Hajib itu setiap lafaz itu diletakkan pada makna gitu ya. Apa gimana? Iya, bahasa adalah setiap lafaz yang Memiliki makna kali ya. yang diwadokkan untuk suatu makna. Oke, lanjut ya. Wamin ta'rifu di saus apa sih, Ci? Aduh, nggak tahu. Apa coba? Lusur. Halo gafi jauhiriha nizamun minar rumuzi as-sautiyah au majmu'atun minas suril lafziyah tahtazana fi adhani afradil jama'atil lughawiyah wa tastakhdimu litafahum baina abna'i mujtama muayyan wa yatalaqqaha al-fardu anil jama'ati wa allati ya'ishu ma'aha antari istima'i. Jadi menurut di susur adalah bahasa pada jauhar nizam naruzum rumus apa sih? Apa simbol ya? Oh iya, simbol suara atau kelompok dari bentuk-bentuk lafaz yang tahfazana apa ya?
Kalau dari kamus itu ikhtazana ada yang menyimpan atau yang disimpan kali ya? Atau gimana tuh? Yang disimpan pada azhan afrad jamaah lugawiyah dan digunakan untuk memahami di antara abna mujtama yang ditentukan dan apa namanya yutalakoha itu apa sih, bertemu ya, Sampai apa disampaikan di penakuna fardu? adanya Disampaikan, diucapkan gitu enggak sih? Kayaknya iya benar-benar. apa mah Yang disampaikan atau diucapkan gitu. oh ya yang disampaikan mufrad pada untuk jama yang ada bersamanya gitu. Dari segi dari bentuk asima. Jadi jalan simai kali ini. Gitulah. Terus awamin hatarifu ahada muhadditsin al-lugha makna maudu'un fi shawt. Jadi menurut salah satu muhaddisin itu bahasa itu adalah makna yang bertema pada suara. Mau tuh Itu apa nggak, ya? Ci? Mau tuh Mau apa apa ya? ya? Enaknya ya? Kecapnya ada. Apa ya Apa? teman-teman? Kalau mau tuh itu diartinya PHP. apa? Di apa? Di PH? Di apa? Dimaudikan pada tema pada suara. Apa Rah? Yang ditempatkan kali ya. Pada suara gitu enggak sih? Akan. Iya kali ya. Yang ditempatkan pada Jadi suara. lugah itu, jadi lugah itu makna yang terletak pada suara-suara. Jadi bahasa kan gitu kan? Iya yang keluar gitu ya. Ya, mungkin untuk yang di atas itu yang disusur ya itu siapa ya baca namanya itu ya jadi Iya. kan itu watustaqdamu litafahum dan digunakan logo itu digunakan litafahum untuk saling paham gitu, tafahum gitu kan ya, saling paham baina abna'i mujtama'in muayyan, di antara orang-orang yang ada pada masyarakat tertentu. Wa yatalaqqaha al-fardu anil jamaah, dan itu digunakan atau disampaikan oleh seorang al-fard anil jamaah di dalam kelompok itu, allati yu'ishu ma'aha an tariqis sima'ah, yaitu allati ya'ishu ma'aha, yang jamaah itu kelompok yang dia itu hidup di tengah-tengah itu, an tariqis simai, menurut atau berdasarkan dengan cara as-sima, pendengaran. Jadi satu mengucapkan, satu mendengar. Jadi lughah itu kayak gitu. Litafahum kayak gitu. Jadi kalau al-lughah fi jauhariha nidhamun minar rumus as-sautiyah au majmu'ah minas suwari al-lafziyah takhtazinu fi adhani afradil jamaah al-lughawiyah. Jadi simpelnya itu kayak bahasa yang atau ya ungkapan, rumus, simbol yang diungkapkan oleh seseorang yang digunakan di dalam masyarakat tertentu litafahum, untuk saling paham antara satu dengan yang lain, antari kisimai, melalui jalan as-sima', mendengarkan, kayak gitu sih kalau sepaham aku. Yang lain? Keren banget. Nah iya betul gitu. Itu ya teman-teman. Lanjut. Siapa? Lanjut Abid, Nan. Abid, ada nggak Abid? Perlu jelasin. Ajis, Cak. Boleh dong. Cak, ada nggak Cak? Hadir. Ya, mantap. Mau nggak? Udah bangun tidur nih.
Mana? Yang ta'rifu fiqhil lughah. Ya. Baru bangun Kalau tidur salah, berarti masih seger. Nah, kok ya bisa? itu. Kalau salah benerin ya. Pasti salah sih. Belum mulai. Ta'rifu fiqhil lughah kama sabaqa wa bayanna makna fiqhil lughah makna fiqha fil lughah kadzalika makna kalimah lughah fa in fiqhal lughati minan nahiyatil lughawiyyati ya'ni fahmul lughah wal ilmu bihi wa idraku apa tuh? Kan hiha. Bukan apa sih? Salah ketiknya itu. Anggap salah ketik dulu. Berarti secara susunan bahasa fiqhul lughah itu paham terhadap bahasa. Benar enggak? Yutlaqu fiqhul lughati fi istilah alal ilmi alladhi yakni bidirasati yakni bidirasati qadayal lughah. Berarti fiqhul lughah itu secara istilah adalah ilmu yang fokus mempelajari perkara-perkara bahasa. Min haitsu aswatiha, entah itu dari suara-suaranya, frekuensinya gitu. Mufradatiha dan kosakatanya, wa tarakibiha dan susunan atau struktur katanya. Wa fi scroll. Wa fi khasaisiha as-sautiyah was-sarfiyah wan-nahwiyah wad-dalaliyah wa ma yatru 'alaiha min taghirat. Dari karakteristik suara, karakteristik frekuensi suara atau sorof atau nahu dan perubahan-perubahan. Omayan syaumin lahjat dan perkembangan dan yang berkaitan dengan lahjat-lahjat. Oma yusaru haulul arabiyyah min qadaya wa ma tawajahuhu min muskilat ila ghairi dzalika. Ya mungkin ayat rifatarifan wajazan biqol, maka kita bisa memberikan definisi yang singkat, maka bisa demikian definisi yang singkat itu wal ilmu alladzi fi fahmil lughah. Ilmu yang fokus pada pemahaman terhadap bahasa. Wa dirasatu qadayaha dan studi terhadap mempelajari masalah-masalah atau perkara-perkara bahasa. Wa maudu'atiha dan pembahasan-pembahasan atau judul-judul bahasa. Udah. Mantap. Ada tambahan dong? Lanjut. PJ ini coba PJ dulu PJ. Siapa lagi yang mau? Lanjut baca? PJ lanjut PJ. Gue lah. Naila, boleh dong, Nay. Oh, belum selesai ya? Dulu dong. Tadi, enggak mau. Yang aku belum selesai ya? Tadi sih ada tarikh bukan apa ya? Yusuf Habibie. Itu sejarahnya sedikit itu, di atasnya tuh. Ya boleh tuh, sejarahnya tuh boleh tuh. Tadi mana ya? Yang Al-Qarni Arabi Al-Hijri Ayat. Boleh Kak Yusuf Habibie? Ya, Yusuf Habibie langsung, Yusuf Habibie. Siapa yang mau baca? Kak Yusuf Habibie. Enggak usah saya mau nanya. Apakah Nanya Yusuf Habibie nih. Lanjut apa gimana nih? tanya apa dulu maksudnya? Boleh. Ya silakan Kak Yusuf Habibie. Jawab. PJ lagi. Oh, sampai jam berapa ini? Sampai tengah 12. 11.20. Oke, lanjut. Ya. Maka zahara. Ayo lanjut. Wa qad dhahara hadzal mustalah fi kulli lugha fil qarni ar-rabi'il hijri. Istilah fikih lugha ini baru muncul pada abad ke-4 Hijriah. Inda Ahmad bin Faris. Ahmad bin Faris itu yang mempeloporinya. Faqad atlaqah ala kitabi isim, dia memberi nama terhadap kitabnya bernama
as-sahibi fil fiqhil lughah. Walam yu'allil lana sababat tasmiyatil kitab. Dia tidak menjelaskan sebab penamaan kitab itu. Waqad anwanahu, dia memberi judul di as-sahibi dengan as-sahibi nisbatan ila sahib bin Ubat. Ternyata nama as-sahibi itu dinisbatkan kepada kepada seseorang bernama Sahib bin Ubat alladzi ahdahu ilaih, yang dia hadiahkan untuknya. Semuanya Abu Mansur As-Sa'alibi. Kemudian datanglah Abu Mansur As-Sa'alibi, fasumya kitab, sama kita bahwa dia memberi nama kitabnya Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah. Wa hadhihi tasmiyah wifqan ikhtiyaril amir alladzi ahdahu ilaih. Dan penamaan ini sesuai dengan pilihan amir yang Abu Mansur itu hadiahkan kepada amir. Jadi sebagai bentuk hadiah, maka kitab itu dinamakan demikian. Yaqulu Sa'alibi berkata, qad ikhtartu li tarjamatihi ma ajmalahu unwan ma'rifatihi makhtarahu. Ada mamlahu taufiq. Langsung, wa kitabu Ibnu Jini al-Khosais, kitabnya Ibnu Jini bernama al-Khosais, aqrabul kitab aqrabul kutub al-qadimah ila kutubi fiqhil lughah allati na'rifu al-yawm. Kitab kuno yang paling dekat terhadap fiqhul lughah yang kita tahu saat ini itu al-Khosais. Wa qad dhanna alaihi sahibu bismi fiqhul lughah fa anwanahu bil Khosais. Apa donna ya? Donna. Apa donna PJ? Tantawimu intawa ma yantawimu. Itu kan donna, waqad donna alaihi. Yang mana sih? Anwanahu bil Khosais musiran ila Khosais al-Qur'anin menahan katanya nih. Berarti enggak, Ibnu Jini tidak menamakan kitabnya dengan Fiqhul Lughah, malah dia namakan dengan al-Khosais, musyiran ila al-Khosais, mengisyaratkan terhadap karakteristik atau awil qawanin allati tantadimul arabiyyah, atau apa qawanin? Apa qawanin? Peraturan-peraturan. Konun. Apa? Yang menyusun apa ya? Yang mengatur bahasa Arab. Sementara tasaruh hadal mustalah fil hadis, dan istilah ini baru menyebar atau terkenal di masa sekarang. Berarti fiqhul lughah itu pertama kali abad ke-4 Hijriah, teman-teman. Terus apa lagi? Ringkas lagi dong. Siapa Tadi lagi? Tadi donna apaan, Cak? Artinya? Tak tahu. Nyari di kamus menahan diri katanya. Berarti nggak jadi gitu artinya. Menahan diri, tidak menamakan kitabnya tuh, nggak dinamakan Fiqhul Lughah, malah dinamakan dengan al-Khosais. Di kamus tuh donna mendengki, memberi dengan rasa malas, menahan diri katanya. Lanjut, waktu mau habis, lanjut. Ya, ada ta'rifu ilmi lughah. Siapa nih yang mau baca? Ustadz Wildan. Oh, Itu iya, aja. Ustadz Wildan. Mbak Suci aja langsung, nggak apa-apa Mbak Suci, lanjut. Baca. Ta'rifu, ya udah. Ta'rifu ilmi lughati fi absati ta'rifatihi huwa dirasatul lughati ala nahwin ilmiyyin. Wa ya'ni hadha ta'rif anna dirasatil lughawiyyata mawdu'iyyatun wa laysat intiba'iyyatun dzatiyah. Wa qad addat hadhihi al-mawdu'iyyatul mansyudatu ila istiqrarin kathirin minal haqa'iq wa takunu kathirun minal manahij wa khalid. Paham. Berarti ilmu lughah itu ada, kalau misalnya takrifat yang paling sederhana adalah kajian bahasa ala nahwil ilmin, kajian bahasa secara ilmiah apa?
Maksudnya apa? Maksudnya berarti kajian-kajian bahasa yang objektif, bukan intibaiyah. Apa tuh? Apa tuh, Nan? Intibaiyah apa, Nan? Kesan? Iya itu arti. Oh iya, maksudnya dari maudhu'ah sama intibaiyah apa coba? Intibaiyah itu apa? Kesan, impresi. Kesan sama impresi maksudnya apa ya? Apa dulu? Apa bit? Apa cak? Apa hil? Mungkin kebalikannya dari objektif, ngarang-ngarang gitu mungkin. Gak paham aku. Ya biasanya Anu, kan kalau gitu maudhu iya laisat itu berarti kebalikannya ya Ziz ya. Kalau Iya, benar. kalau maudhu iya Betul itu ini. kalau objektif berarti bukan objektif, maksudnya itu kayak gimana ya? Lawan Mungkin objektif apa ngebahas sih? dari segi bahasanya, bukan dari segi hukumnya. Kan di situ kesana efek. Kalau efek kan berarti udah maju ke hukum gak sih? Nah, gitu. Itu bisa salah loh saya. Ya weslah. Nanti kita catat ya buat ditanyain ke Ustazah ya. Ah, iya benar. Setuju, Ukti, setuju. Ya udah berarti aku bebas. Bah, Intibaiyah ya. Ya, Intibaiyah berarti ya. ya oke. Lanjutin Syekh Suci, dilanjutin. Islami. Fakat sadih mawdu'iyatin sudah istiqon kadir minal haqaiq. Tetapi nukatir minal manajul. Ke bawah Nan. Aku nggak paham Nan. Udah kita nggak paham Cak. Monggo lanjut Cak. Tawaduk nih, lanjutlah. Kurang paham seriusan. Idul lanjut tuh. itu ada akhi Abid. Ayo Nan, tafadhal. Syekh Abid. Natasha Abid. bidakwati akhinal karim. Al-Mukarram al-Muhtaram. Ya udahlah, nanti skip ya. Yanqasimu wa yanqasimu ilmul lughati wa yanqasimu ilmul lughati al-hadith ila qismaini ra'isaini huma ilmul lughati al-wasfi wa ilmul lughati at-tarihi wa ilmul lughati al-wasfi kama yadulul ismu yasifu al-lughah wa yafhasu dawahiraha wa madahiraha ala sabilin mithal al-aswad aw at-tarkibil khas bil lughatin muayyanatin fi fatratin tarihiyatin muayyanatin. Jadi ilmu lughah yang modern itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu lughah al-wasfi, ilmu lughah yang deskriptif, dan kedua itu ilmu lughah yang historis. Pembahasan yang pertama tentang ilmu lughah al-wasfi itu apa? Berarti kan itu tuh ya sifu al-lughah, maksudnya itu mendeskripsikan si bahasa itu sendiri, memeriksa fenomena-fenomenanya dan juga perwujudan dawahir-dawahirnya. Contohnya apa? Contohnya kayak bahasa-bahasa ataupun susunan tarkibnya dengan menggunakan bahasa tertentu dalam jenjang tarikh tertentu. Saya maksudnya apa tuh? Gak paham. Bahas tentang bahasanya kali ya. Seperti itu. Mendeskripsikan bahasanya. Iya. Jadi kalau misalkan fikul lughah al-wasfi itu mendeskripsikan bahasa tapi dalam fatrah, dalam jenjang waktu tertentu saja. Misalkan kita bahas di zamannya A, di zamannya B doang kayak gitu. Sedangkan beda ketika kita bahas tentang ilmu lughah at-tarihi, fa yattatabi'u tatawwur al-lughawiyah al-lughah wa
وتغيرها على مر الزمان على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغة الرومانية. Jadi bahasa juga perkembangan bahasa, misalkan dari perkembangan bahasa Latin ke bahasa Rumania itu kayak gimana aja sih, dilihat dari aspek sejarahnya juga. Wa yujadu kadzalika ma yu'rafu bi ilmi lughati al-muqaran wa ta'allaqu bi muqaranati at-tarkibatil khassah bi lughataini aw akthar. Ala sabilil mithal al-injiliziyah wal almaniyah wal holandiyah was sudiyah. Ghaliban yahdufu at-tawassul ila usuliha al-mushtarakah. وهذا يعني أن علم اللغة المقارن من هذه الزاوية أقرب إلى علم اللغة التاريخي. Jadi kalau misalkan ilmu lugha at-tarikhi itu berarti tadi, dan juga ada pula tadi berarti ilmu lugha al-wasfi yang pertama, yang kedua itu ilmu lugha at-tarikhi. Nah, nanti ada juga nih yang namanya ilmu lugha al-muqaran yang komparatif. Berarti ada perbandingan antara dua bahasa ataupun lebih. Contohnya kita membandingkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Almania itu apa ya? Jerman ya? Almania. Kayaknya Jerman kayaknya. Ya, berarti contohnya kayak bandingin bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, ataupun bahasa Inggris dengan bahasa Jerman dan Belanda dan lain kayak gitu ya. Udah mungkin kayak gitu. Oh, jadi yang wasfi itu mungkin kayak gini ya. Gimana gitu? Kalau wasfi ini kan ala sabil misal. Contohnya itu kan sebelumnya itu wayaf hasu dhawahiruha wa madhahiruha ala sabil misal al aswat atau tarkib, yaitu saut aswat ya, atau tarkib ataukah tarkibnya al khas yang khusus, yang secara khusus. Jadi maksudnya itu suara-suara ataukah tata bahasa yang khusus bilugatin muayyanah terhadap satu bahasa tertentu fi fatratin tarikhiyah muayyanah dalam masa tertentu. Jadi kalau misalnya kita melihat ya bahasa Arab pada masa tertentu. Jadi kita itu mempelajari bahasa Arab, tarkibnya, terus aswatnya pada masa tertentu tersebut, misalnya pada masa masa jahiliyah lah misalnya gitu ya. Jadi kita itu mempelajari karakteristiknya ataukah as-saut atau at-tarkib yang digunakan pada masa itu. Fi fatratin tarikhiyah muayyanah. Jadi itu yang wasfi. Jadi dalam masa tertentu. Adapun yang at-tarikhi di sini ala sabilil misal, contohnya itu tatawurul lughah. Ini perkembangan bahasanya dia, perkembangan bahasanya. Maksudnya al-latinnya ila lughat ar-rumaniyah. Jadi dia itu bukan dalam masa tertentu, tetapi dia itu kayak rentetannya gitu. Rentetan dari bahasa Latin sampai kenapa bisa menjadi bahasa Rumania kayak gitu. Adapun yang ini al-lughah al-muqarin, bi ilmi lughah al-muqarin, itu kan jelas ya, komparatif. Di sini bahasanya komparatif atau perbandingan. Perbandingan bi muqaranati tarkibat al-khassah, membandingkan susunan-susunannya yang khusus itu bi lughataini au aktsara, dengan dua bahasa, membandingkan dua bahasa atau lebih. Itu apa yang dibandingkan, yaitu at-tarkibat, muqaranat tarkibat al-khassah dalam bahasa-bahasa masing-masing tersebut. Ghaliban ini ala sabil misal al-injiliziyah wal almaniyah wal apa ini bacanya enggak tahu, wasudiyah, suwaidiyah. Ghaliban bihadfi tawassul ila asliha al-mushtarikah. Jadi kembali hadfi tawassul ila usuliha al-mushtarikah. وهذا يعني أن العلم اللغة المقارن من هذه زاوية أقرب إلى علم اللغة التاريخي. Karena dia itu وهذا يعني أن العلم اللغة ini غالبا بهدف التوصل إلى أصولها المشتركة. Jadi biasanya itu kalau ilmu lughah al-muqarrin itu dia itu kayak mengambil persamaannya gitu, ila usuliha al-mushtarakah, terhadap asal-asal ataukah pokok-pokoknya itu yang al-mushtarakah, yang saling berkaitan. Wa hadza ya'ni anna ilmu lugha al-muqaran min hadhihi zawiyah, karena itunya ghaliban bihadafi tawassul aqrabu ila ilmi lughah at-tarikhi, yaitu condong lebih dekat kepada at-tarikhi. Kenapa? Karena ghaliban bihadfi tawassul ila usuliha al-mushtarakah, karena dia itu
biasanya bihad fit tawassul itu dia itu melihat ila Cek aku doang ya yang sinyalnya hilang. Nggak mungkin Bang Dul yang nge-lag. Sama-sama hilang juga nih. Oh iya, takut. Di sini soalnya biasa hilang sinyal. Maksudnya? Jadi gimana Kiai Ajis? Coba antum jelaskan lagi yang tadi dijelaskan nama Bang Dul. Ya, al-farqu baina fiqhil lughah. Wah, yang mana? Intinya mah kalau tasfi itu bahasanya yang dipelajari. Kalau tarikh itu perkembangan bahasanya. Kalau mau korin, bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dibandingkan gitu. Itu sih Tapi yang intinya. tapi yang al-lugha al-muqarrarah itu masuk Kenapa? ke at-tarikh juga ya berarti. Maksudnya. Iya, itu kan akrobu katanya. Dekat Iya, berarti. bisa Oh iya. dimasukkan ke tarihi. Iya, oke, siap. Karena kan Insyaallah. itu. Oke, Ini ada kayaknya yang paling tambahan? penting dari bab ini nih kayaknya. Al-farqu baina fiqhil lughah wa ilmi lughah. Katanya Naila udah siap mau jelasin ini. Tafadhol, Nail. Coba Allah, Ya, aku nggak tahu, nanti koreksi ya. koleksi. Koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina fiqhil lughati wa ilmi lughah. Perbedaan antara fikih lughah dan ilmu lughah. Nah, tadi itu kan dibahas di awal kalau al-fiqhu itu artinya al-ilmu. Nah, di sini dalam pengitlakan nama itu apakah beda antara fikih lughah dan ilmu lughah? Lam yufarriqu ulama il-lughati al-qudama fi isti'mali baina mustalahil fikih lughah wa ilmi lughah fi dirasati lughawiyah. Ulama al-qudama yaitu ulama mutaqaddimin tidak membedakan antara istilah fikih lughah dan ilmu lughah. Wa qad warada fit turasi al-arabi bi ma'na wahidin fali bani Faris kitabin as-sahibi fi fiqh lughah. Nah, mereka di dalam istilah turas al-arabi itu maknanya sama antara fiqh lughah dan ilmu lughah. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Ibnu Farisi dalam kitabnya as-sahibi fi fiqh lughah. Wali Suyuti kitab al-Muzhar fi ulumil lughah. Walam yaqsudi as-Suyuti mukhalafata bani Faris. Imam Asyuti sependapat dengan Ibnu Faris. Bahkana yarmiyani ila ahdafin mutaqaribatin min khidmatil lughatil arabiyyah. Tetapi keduanya sama tujuannya itu sama dalam khidmah. Khidmah ini membantu pemahaman ya, membantu pemahaman dalam memahami lughah. Ya nggak sih? Ya gitu. Wabayani khosaisiha wal wuqufi ala sunanil arabi fi kalamihim wal hadisi alal hudaya al-lughawiyatil amati, dan menjelaskan karakteristiknya dan al-wuquf apa ya? Pemahaman ya? Pemahaman akhir pemahaman dalam kalam Arab dan tentang ketentuan budaya, ketentuan bahasa secara umum. Fa idza tasdama mustalah fiqhul lughah bi'tibari syamilan li dirasatil lughah bi ammatin fa huwa ansab li'annahu mustakhdimun fi arabiyatina waridun fi turasina. Jadi intinya istilah fikih lughah itu telah ada dalam kitab turas dalam bahasa klasik ya, dalam bahasa Arab. Faiza ustukhdima istilahu ilmi lughati fa innama ya'ni bihi al-muradif bi fiqhil lughah binaan ala makna lughawi. Menurut pemakaian bahasa istilah ilmu lughah itu muradif dengan atau sama dengan fiqhil lughah ketika memandang dari aspek maknanya. Wala masyahatan fil istilah, tetapi
tidak masyahah. Tidak apa ya? Masyahah. Tidak sama kali ya dalam istilah. Dalam segi makna sama, tapi dalam istilah itu beda. Kalau kayak gitu. Wa amma ulama lughatil muhaddisuna faminhum man sara ala darbil aqdamina fi adami tafarruqati baina fiqh lughah wa ilmi lughah. Ulama muhaddisin ya ulama ya lawan dari mutaqaddimin ya. Mereka membedakan antara fikih lughah dan ilmu lughah. Ke Ali Abdul Wahid wa fi alladhi yuqalu an kitabihi ilmu lughah. Seperti yang dikatakan oleh Ali Abdul Wahid di dalam kitabnya ilmu lughah. Amma buhusu ilmu lughati nafsihi faqad darasal muallifuna minal arabi ba'daha tahta asma'in mukhtalifatin. Pembahasan ilmu lughah ini adalah mu'alif memberikan nama yang berbeda-beda. Berarti intinya mah antara fikih lughah sama ilmu lughah itu memiliki makna yang beda. Ini ke bawah lagi. Asyharuha ismu fikih lughah wa hadhihi tasmiyatu hiya khairun ma yudha'u li hadhil buhus. Tapi pemakaian makna fikih lughah ini lebih baik dalam pembahasan lughah. Fa in faqaha syai'a, jika sesuatu itu dipahami, fa in fuqiha syai'u wa huwa kullun ma yatasilu bi falsafatihi wa fahmihi ala ma yasiru alaihi min qawanin. Itu share screen-nya ke bawah lagi nah. Tandanya ayat. Lanjut ya, lanjut baca. Tapi fikih lughah ini merupakan sarana dalam filsafat, dalam memikirkan dan pemahaman yang memudahkan sesuai dengan undang-undang lughah. Nah itu. Faqad kunna nuwaddu an tusammiya kitabuna haza bi ismi fikih lughah laula anna hazal isma qad khassasa madluluhu fil isti'malil mu'allafi. Fa asbaha la yufhamu minhu illa al-abhasil muta'alliqati bi fikih lughah al-arabiyyah wahdah. Istilah fikih lughah ini tidak dipahami kecuali berkaitan dengan fikih lughah Arab saja. Begitu. Udah. Gimana sih? Allah punyai. Ya Allah. Kalau disimpulin kayak gimana Nan? Maklum aku kadang-kadang Kalau disimpulin ya, intinya pengitlakan nama fikih lughah sama ilmu lughah ya. Kalau menurut ulama al-mutaqaddimin itu mereka antara fikih lughah dan ilmu lughah itu maknanya sama. Tetapi kalau menurut al-muhaddisin itu mereka membedakan antara fikih lughah dan ilmu lughah. Kalau fikih lughah itu lebih khusus yang menunjukkan kepada pemahaman apa-apa yang berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab saja gitu. Kalau yang fikih lughah sepemahamanku gitu. Oke, siap. Ada tambahan barangkali dari yang lain sebelum ditutup karena udah Ya, waktunya boleh yang habis. lain nambahin. Ya, boleh. Rifda, Cak, barangkali mau nambahin. Udah. Nah, Idul nambahin Dul. Cukup. Udah cukup. Udah. Keren. Oke, udah. Mas keren. Kayaknya Kak Suci nggak cukup deh. Dia kurang waktu. Iya, Barangkali kurang waktu banget nih. teman-teman yang mau live silakan, mungkin Kak Suci pengen lanjut nih kayaknya sama Naila. Lanjut Rama Kak Suci, nggak apa-apa. Lanjut Kak Rama Suci. mau live, silahkan. Ya udah, kalau mau live silahkan live. Kalau misalkan ada yang mau stay juga nggak apa-apa stay.
Soalnya kan dari ustazahnya ada mabahas alul awal, ada al-mabhasus tsani. Aslinya itu baca-baca aja sendiri gak apa-apa. Terus nanti bisa sih tanya-tanya ke ustazah di grup. Boleh aja deh kayaknya ya. Nah, berhubung udah waktunya udah habis, silahkan yang boleh play kalau mau yang tertulis sini. Di sini akan dipimpin oleh Idul untuk diskusi. Ah, Idul. Parah. Gas. Ajis. Diem-diem baik. Idul, loh, kok kabur Idul nih? Semangat Idul. Ayo Dul, Ini Salah ada yang ekspor. nanya absen. di Absennya Jakarta. lewat apa Kak Cuci? Hah? Ini ada yang nanya enggak ada absen. Absennya pakai apa? Untuk absen nggak usah apa-apa. Oke. Kata ustaznya nggak apa-apa, nggak usah. Yang apa Screenshot dulu berarti ya. Screenshot aja mungkin. Itu Buat inform aja dah. ditutup dulu itu apa namanya tuh? Apa? Share screen. screen-nya. Ya, Beda tahu boleh. namanya sih. Screenshot dulu. Masa gak ada yang open cam? Oke. Belum mandi. Ya Allah. Monggo open cam. 1, 2. Siapa sih yang mau SS? BJ lah. Siapa lagi kalau bukan BJ? Nela tolong Nel, aku ini laptopnya ngelag. Bentar ya. Boleh. Pak Ketu. Yang lain open dong. Ya. 1, 2, 3. Iya, Cak Ajis senang sekali. Jadi slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Itu Bang Bagas sama Bang Wildan kayak mau caleg. Sultan. Nah, Mbak Bibi. Ya udah aku tutup ya, barangkali ada yang mau kegiatan lain. Terima kasih buat teman-teman yang aslinya padahal gak usah zooman, tapi di sini ini sendiri buat zooman dan bahas bareng-bareng. Semoga ilmunya berkah buat kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran artinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kehadiran insya Allah dianggap hadir semua aja.